Shalom sahabat Rema terkasih, selamat malam dan selamat berjumpa. Puji Tuhan, malam ini kita boleh dipertemukan Tuhan dalam renungan malam Rema untuk bersama belajar akan kasih dan kehendak Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Apapun masalah dan pergumulan kehidupan kita, Tuhan tetap ada dan menyertai kita. Bahkan di saat keadaan sementara tidak baik-baik saja, Tuhan tetap baik. Tetaplah percaya padanya dan andalkan Tuhan, maka Dia pasti akan memberikan yang terbaik di waktu yang tepat. Kepada sahabat yang baru bergabung, Rema ucapkan selamat bergabung. Dan buat sahabat setia Rema ucapkan terima kasih atas kesetiaan sahabat bersama Rema. Kiranya melalui Rema kita senantiasa dikuatkan dan membuat kita semakin mencintai Tuhan Yesus. Baik sahabat, mari berdoa sebelum melangkah ke perenungan. Bapa kami yang di surga, segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih buat hari ini dan semua berkat-berkat-Mu. Sebelum kami beristirahat untuk menyambut hari baru pemberian-Mu, kami ingin belajar dan memahami kebenaran kehendak-Mu, agar jika esok Engkau perkenankan kami untuk menjalani hidup, maka hidup kami itu telah ada dalam tuntunan-Mu. Urapilah kami oleh Roh Kudus, sehingga kami sanggup melakukan kehendak-Mu. Ampunilah dosa kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bagian ayat Alkitab yang menjadi pedoman dalam Rema saat ini terbaca dari Injil Lukas pasal 8 ayat 44 yang tertulis demikian. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Rema yang dikasihi Tuhan, tidak ada satu orang pun yang menghendaki hidup dalam kemalangan. Tidak ada seorang pun dari kita yang ingin menderita sakit bertahun-tahun dan menghendaki kondisi semakin hari semakin memburuk. Dari bagian ayat perenungan dalam Rema saat ini, kita diperlihatkan tentang penderitaan dari seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. 12 tahun bukanlah waktu yang singkat, apalagi sementara mengalami sakit tanpa tahu kapan akan berakhir. Bisa dibayangkan bahwa tentunya sudah banyak mengalami keluh kesah, air mata dan pergumulan yang harus dilewati dalam rentang waktu 12 tahun oleh perempuan ini. Sangatlah tidak mudah menjalani hari-hari hidup yang berat, apalagi dalam waktu yang lama. Namun ada hal yang patut membuat kita kagum kepada perempuan ini, yaitu dia sanggup melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Dalam Injil, ada 3 Injil yang mencatat tentang kisah perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun ini, yaitu Matius pasal 9 ayat 20 hingga 22, Markus pasal 5 ayat 25 hingga 34, dan Lukas pasal 8 ayat 43 hingga 48. Dari ketiga Injil ini, jika dilihat dan dicermati, ada 3 situasi yang dialami oleh wanita ini. Yang pertama, penderitaan fisik. Ia mengalami penderitaan fisik atas sakit selama bertahun-tahun yang dialaminya. Bagian Injil Markus pasal 5 ayat 26 bahkan mencatat bahwa kondisinya semakin memburuk, padahal dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Yang kedua, krisis ekonomi atau krisis keuangan. Wanita ini juga mengalami krisis ekonomi atau krisis keuangan karena semua hartanya telah habis untuk biaya pengobatan. Dan yang ketiga, masalah rohani.
Imamat Taurat Musa dalam Imamat pasal 15 ayat 19 tertulis bahwa jika seorang wanita yang mengalami pendarahan, maka dia dianggap najis selama ia mengalami pendarahan itu. Dapat dibayangkan bagaimana kondisi rohani perempuan ini, karena dia tidak boleh bergaul sembarangan dengan masyarakat pada umumnya saat itu. Dan jika kondisinya dalam keadaan najis, maka dia pun tidak boleh sembarangan datang ke bait Allah pada masa itu karena kondisi fisiknya. Sahabat Rema, meskipun dalam kondisi kehidupan yang sangat berat karena ketiga hal tadi, ada pelajaran yang sangat berharga yang patut kita teladani dan lakukan dalam hidup kita dari perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun ini. Yang pertama, tetap kuat. Di tengah pergumulan sakit selama 12 tahun, perempuan ini tidak kehilangan arah. Hari, minggu, bulan, dan tahun boleh berganti. Bahkan segala usaha hanyalah sebuah kesia-siaan dan kondisi semakin memburuk. Ia tetap kuat. Hal itu terbukti dengan dia mampu melewati masa-masa sulit dalam kehidupannya. Mengapa perempuan ini bisa kuat? Hal itu disebabkan karena dia tidak pernah kehilangan harapan, tidak pernah berhenti percaya, dan tidak menyerah dalam kondisi yang terberat sekalipun. Kita ingat kembali kondisi dan keadaan kehidupan saat COVID-19 melanda beberapa waktu yang lalu. Pada saat itu kita tidak tahu kapan pandemi itu akan berakhir, dan bukan hanya itu saja, karena dampaknya juga sangat berpengaruh kepada perekonomian, sosial, dan budaya. Banyak karyawan yang di-PHK, meminimalisir interaksi masyarakat, segala kegiatan dilakukan secara daring atau online, bahkan ada banyak kehilangan terbesar yang dialami oleh banyak saudara-saudara kita dan mungkin juga kita, yaitu kehilangan orang-orang terkasih. Namun jika saat ini kita masih ada sebagaimana adanya kita, maka itu semua karena kekuatan dari Tuhanlah yang membuat kita kuat dan sanggup bertahan. Dari perempuan yang sakit pendarahan ini memberikan pelajaran iman yang luar biasa bagi kita, yaitu apapun kondisinya dan bagaimanapun beratnya beban pergumulan hidup ini, kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh putus asa dan kehilangan harapan. Tetaplah kuat. Fisik boleh lemah, tetapi iman dan pengharapan di dalam Yesus harus tetap bahkan semakin kuat. Hal yang kedua, mendekat kepada Yesus. Karena sakit yang dialami dan kondisi fisik yang semakin memburuk, maka dapat dibayangkan betapa lemahnya perempuan ini. Namun, di tengah kelemahannya itu, imannya untuk bertemu Yesus sangat kuat, dan kekuatan itulah yang membuat dia untuk menerobos kerumunan orang banyak yang ada di sekitar Yesus. Fokus hidupnya hanya tertuju kepada Yesus. Kondisi fisiknya boleh lemah, badannya boleh tidak kuat, tetapi hal itu tidak menghalangi dia untuk terus maju dan mendekat kepada Yesus. Sahabat, apapun dan bagaimanapun kondisi hidupmu hari ini, apakah engkau lemah, letih, dan tidak berdaya karena pergumulan hidup yang berat menekan? Contohilah perempuan ini. Jangan biarkan beratnya pergumulan itu menghalangimu untuk mendekat pada Yesus. Jangan biarkan beratnya pergumulan itu menghalangi fokusmu hanya kepada Yesus. Karena terkadang iblis sangat lihai memakai pergumulanmu yang belum terrealisasi untuk mengalihkan perhatianmu dari Yesus. Oleh karena itu, satu-satunya cara agar fokus kita tidak dikaburkan oleh iblis adalah terus mendekat kepada Yesus. Karena jika kita semakin mendekat dengan Yesus, maka kita akan dengan sangat jelas mengetahui kehendak-Nya bagi hidup kita. Dan hal yang ketiga, keyakinan iman. Hal luar biasa yang dimiliki oleh perempuan ini adalah keyakinan imannya. Meskipun Injil tidak mencatat siapa nama dari perempuan ini,
Namun keyakinan imannya yang luar biasa itulah yang memuat kisahnya dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Keyakinan iman yang luar biasa dari perempuan ini hanyalah sebuah hal kecil, yaitu menjamah jumbai jubah Yesus. Dari hal ini kita kembali diingatkan bahwa hal kecil dan kelihatan sangat sederhana, tetapi jika dilakukan dengan keyakinan imani yang teguh, maka hasilnya akan luar biasa. Badannya sakit, kondisi keuangannya kacau, hidupnya sulit dan dikucilkan oleh masyarakat karena dianggap najis. Namun semua itu tidak menyurutkan imannya untuk percaya kepada Yesus. Tahukah sahabat, keyakinan iman yang luar biasa dari perempuan inilah yang membuat kuasa Tuhan terjadi atas diri dan hidupnya. Akhir dari kisah ini adalah segala kondisi buruk, penyakit, dan segala pergumulan perempuan ini berakhir, berlalu, dan kesembuhan dinyatakan dalam hidupnya. Melalui kisah ini, ingin memberitahukan kepada kita bahwa hal-hal baik dan happy ending telah Tuhan siapkan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Sahabat Rema terkasih, jika Tuhan sanggup memulihkan keadaan perempuan ini, maka Dia juga Tuhan yang sama yang sanggup memulihkan keadaan kita serta membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Karena itu, janganlah pernah berhenti berharap, janganlah pernah berhenti percaya, tetaplah pelihara iman dan tetaplah fokus, serta tetaplah terus mendekat hanya kepada Yesus, maka engkau akan melihat dan menyaksikan betapa dahsyat dan luar biasanya Yesus memulihkan hidupmu. Percayalah sahabat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Sahabat, mari berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu saat ini. Kuatkan kami Bapa, agar kami tetap kuat bahkan di tengah keterpurukan hidup yang kami alami. Limpahkanlah selalu damai sejahtera dan sukacita surgawi bagi kami, sehingga kami sanggup menghadapi dan melewati semua tantangan kehidupan. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Bapa. Masuklah dalam hati dan hidup kami, kuasai dan tuntunlah kami selalu dalam kebenaran-Mu, karena kami percaya hanya Engkau sajalah satu-satunya yang sanggup memulihkan dan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, tidak perlu memimpikan hal-hal spektakuler dan luar biasa, karena yang dibutuhkan hanyalah iman yang sungguh kepada Yesus. Karena hanya dengan iman yang sungguh itu mampu membuat jumbai jubah yang sederhana menjadi alat penyembuh yang dahsyat dan luar biasa. Tibalah kita di ujung kebersamaan. Jika sahabat diberkati dengan video Rema saat ini, maka silahkan berbagi dan menjadi berkat. Masih ada banyak video Rema lainnya yang bisa diklik dan dilihat pada channel YouTube ini. Bagi sahabat yang belum subscribe, silakan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar memotivasi Rema untuk membuat video renungan berikut dan agar sahabat selalu mendapat pemberitahuan saat Rema mengupload video yang baru. Terima kasih untuk kebersamaan kita saat ini. Atas perkenanan Tuhan, kita pasti akan kembali bersama pada Rema berikutnya. Sampai jumpa, selamat malam dan selamat beristirahat. Kasih setia dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang sempurna menyertai kehidupan kita. Shalom.